Kombes Faizal Ramadhani, Direskrimum Polda Papua, kembali mengungkapkan fakta tentang aksi brutal kelompok kriminal bersenjata di daerah Bergolak, Papua. Gerombolan yang biasa disebut sebagai KKB Papua itu melakukan aksinya dengan menghadang sebuah truk di Kampung Baguwo, Distrik Topiai, Kabupaten Paniai, Papua. Dalam insiden tersebut, KKB Papua berniat melakukan perampokan dengan menyasar senjata api plus amunisi. Akan tetapi apa yang dicari tak ditemukan. Para korban pun dibiarkan pergi setelah sebelumnya sempat dipikul dengan popor senjata. Penghadangan dan perampokan itu terjadi setelah sebuah truk baru saja mengantarkan profil tank ke distrik Aradide. Saat melewati distrik Topiai, truk tersebut dihadang oleh sekitar 20 anggota KKB Papua, kata Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani, melalui pesan singkat, Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022. Tentang korban perampokan, Kombes Faizal Ramadhan mengatakan, ada 9 orang. Namun satu di antaranya adalah anggota TNI, Sertu Bayu Prasetyo, yang saat itu berpakaian preman. Dari keterangan para korban perampokan, saat itu KKB Papua sedang mencari senjata api dan amunisi. Tapi KKB tidak mendapati senjata maupun amunisinya. Dari data tentang pelaku penghadangan dan perampokan, lanjut Faizal Ramadhan, gerombolan pengacau keamanan itu diduga kuat merupakan anggota KKB Paniai pimpinan Matius Gobay. Dari penyampaian para korban, saat itu KKB Papua sedang mencari senjata dan amunisi. Makanya saat kendaraan itu melintas, para pelaku langsung menghadang dan melakukan perampokan, ujarnya. Namun dalam insiden itu, KKB Papua tak menemukan senjata api maupun amunisi. Karena itu, para kriminalis itu hanya merampas harta benda milik korban. Setelah tahu tak satu korban pun yang membawa senjata dan amunisi, sehingga anggota KKB itu hanya melakukan perampasan atas barang-barang elektronik milik korban kemudian melepaskan para korban, tutur Faizal. Selain kerugian materi, para korban mengalami luka ringan karena sempat dipukul dengan popor senjata oleh komplotan KKB. Faizal menyebutkan, aksi KKB berakhir ketika warga kampung setempat beramai-ramai mendatangi lokasi kejadian untuk menyelamatkan para korban. Masyarakat Kampung Baguwo datang dengan tujuan menyelamatkan korban. Saat itulah anggota KKB yang diperkirakan berjumlah 20 orang dan memegang 4 senjata api, menghilang satu persatu, ungkap Faizal. Polda Papua Barat kini mengumumkan 12 nama anggota KKB yang teridentifikasi melakukan penyerangan dan membantai 4 pekerja proyek Jalan Trans Papua di Teluk Bintuni. Nama-nama ini diumumkan setelah Polda Papua Barat secara cermat melakukan identifikasi terhadap para pelaku penyerangan dan pembantaian warga sipil itu. Bahkan nama-nama anggota KKB Papua itu telah masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, atas tindak kekejaman yang dilakukannya. Adapun nama-nama anggota KKB yang terlibat dalam aksi pembantaian di Teluk Bintuni, sebagaimana yang tertera di bawah ini. 1. Martinus Aisna. 2. Frank Kimo. 3. Tom Aimau. 4. Manfred Fatem. 5. Manuel Aimau. 6. Sutiawan Orocomna. 7. Barnabas Mu. 8. Matias Aisasior. 9. Martin Aikingging. 10. Willy Sakov. 11. Thomas Mu. Dari 12 anggota KKB yang teridentifikasi itu, satu di antaranya masih berusia di bawah umur dan belum diketahui identitasnya. Sementara Komnas HAM Papua dan Papua Barat juga bekerja sekuat tenaga untuk mengungkap tabir pembantaian tersebut. Bahkan Bupati Bintuni pun sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Hanya saja Bupati Bintuni mengaku tak tahu menahu soal proyek Trans Papua yang kini sedang dibangun. Pada lokasi proyek jalan itulah, anggota KKB Papua melakukan penyerangan hingga 4 warga sipil tewas terkena tembakan. Kami sudah periksa Bupati Bintuni. Tapi ironisnya, orang sekelas Bupati, kok dia tidak tahu ada proyek di wilayah yang dipimpinnya, kata Kepala Komnas HAM Papua Fritz Ramande, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Fritz mengaku, selama ini Bupati tersebut mengaku tidak mengetahui keberadaan kelompok sipil bersenjata di Bintuni. Bahkan tak diketahui pula ada pekerjaan jalan Trans Papua di wilayah Bintuni. Sayangnya proyek besar yang sedang dikerjakan di wilayah itu dan insiden pembantaian itu tak diketahui oleh Bupati, tuturnya.
Saat itu, tutur Fritz, pihaknya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Bupati dan berharap adanya jawaban atas pertanyaan itu. Namun Bupati Bintuni mengaku tak tahu. Ketidaktahuan Bupati Bintuni itu, lanjut dia, merupakan sebuah ironi. Kami minta agar Bupati harus segera melakukan evaluasi standar teknis terkait pekerjaan itu.